kita main kapal-kapalan ya. Jadi bukan kepal sembarang kepal. Ini kepal bisa membal, bukan kapal sembarang kapal. Ini kapal kebal. Jadi masih lanjutkan soal Iriana, Dewi Iriana dan JKW Mahakam ya. Jadi saudara sekalian, ini ada berita dari kontan.co.id yang mengatakan soal pemilik kapal baik Dewi Iriana maupun Jokowi Mahakam. Ternyata banyak kali kapalnya, bukan satu kapal aja yang dipakai ya. Oke, ada juga klarifikasi dari pemilik kapal. Nanti kita bacakan ya. Yang penting kita telusuri satu-satu nih. Dewi Iriana Z ya. Jadi ada kapal tongkang, ada kapal tunda. Kapal tunda itu yang narik kapal tongkang ya. Oke, coba kita bacakan. Soalnya di laut kalau tidak punya backing kuat, barangkali Anda akan diperas sana peras sini. Itulah negara kita, negara laut ya. Oke, coba kita bicara, kita bacakan kontan.co.id ini. Setelah kita tadi melihat bagaimana seorang perempuan ya bicara mengenai kapal Iriana dan kapal Jokowi yang sempat mampir ke Cina. Nah, ini kita bicara tentang kapal Iriana dan kapal Jokowi yang ternyata banyak sekali, bukan hanya 1-2 kapal, banyak kapal ternyata ya. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan beritanya ya. Oke. Wah, di luar hujan ya. Oke. Inilah pemilik resmi kapal JKW dan Iriana yang viral kala polemik tambang Raja Ampat. Di tengah ini reporter kompas.com, editor Adi Wikanto ya. Di tengah kegaduhan tambang nikel di Raja Ampat, muncul kapal-kapal bernama JKW dan Iriana. Siapa pemilik kapal JKW dan Iriana tersebut? Polemik tambang nikel di Raja Ampat tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Terbaru, banyak unggahan video yang viral di media sosial memperlihatkan keberadaan kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut biji nikel. Yang jadi kontroversi, kapal-kapal tersebut memiliki nama mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan mantan ibu negara Iriana Jokowi. Kemudian berdasarkan penelusuran kompas.com pada laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Ditkapel Kemenhub, ternyata memang benar ada kapal-kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana. TB adalah singkatan dari takbut, sebutan untuk kapal jenis kapal tunda. Kapal ini digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya, seperti kapal yang hendak berlabuh ke pelabuhan hingga kapal tongkang yang tidak memiliki mesin penggerak sendiri. Dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, setidaknya ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam. Namun demikian kepemilikannya terafiliasi dengan 4 perusahaan berbeda. Rincian kapal dengan nama lambung mirip inisial Presiden ke-7 RI tersebut antara lain JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5. Nggak ada 4-nya ya. Biasanya orang suku Tionghoa atau etnis tertentu nggak suka itu dengan kata angka 4 karena dianggap kursi terbalik. JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8 dan JKW Mahakam 10. 9 juga nggak ada. Jadi 8 kapal. Masih merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sriya (PSS). Mirip PSS Solo. PSS Persatuan Sepak Bola Solo. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. Kode emiten PSSI. Luar biasa nih, ada PSSI, ada PSS. PSSI adalah perusahaan pelayaran logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BI. Kantor pusat perusahaan ini berada di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Mengutip keterbukaan informasi
EI ya Bursa Efek Indonesia. PT PSS rupanya baru didirikan oleh PT PSSI pada tahun 2023. Luar biasa. Perusahaan ini fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Selain PT PSS, kapal-kapal dengan nama JKW dimiliki perusahaan lain yaitu PT Permata Lintas Abadi PLA, PT Sinar Pasifik Lestari SPL, dan PT Glory Ocean Lines Gold. Berikut rincian lengkap kepemilikan kapal JKW. Kapal JKW Mahakam 1 PT Pelita Samudra Seraya, kapal JKW Mahakam 2 PT Glory Ocean Lines, PT JKW Mahakam 3 PT Pelita Samudra Seraya, kapal JKW Mahakam 5 PT Sinar Pasifik Lestari, kapal JKW Mahakam 6 PT Pelita Samudra Seraya, kapal JKW Mahakam 7 PT Permata Lintas Abadi, kemudian kapal JKW Mahakam 8 PT Sinar Pasifik Lestari, kapal JKW Mahakam 10 PT Pelita Samudra Seraya. Adapun kapal bernama Iriana berjumlah 6 unit. Rinciannya Dewi Iriana 1, Dewi Iriana 2, Dewi Iriana 3, Dewi Iriana 5, Dewi Iriana 6, Dewi Iriana 8. 4 nggak ada ya. Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW, sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana itu dimiliki oleh perusahaan PT PSS yang baru berdiri 2023 dan perusahaan induknya yaitu PT PSSI. Berikut rincian lengkap kepemilikan kapal Dewi Iriana. Kapal Dewi Iriana 1 PT IMC Pliata Logistik Tbk, Pelita ya maksudnya ini. Kemudian kapal Dewi Iriana 2 PT Pelita Samudra Seraya, kapal Dewi Iriana 3 PT Pelita Samudra Seraya, kapal Dewi Iriana 5 PT Pelita Samudra Seraya, kapal Dewi Iriana 6 PT Sinar Pasifik Lestari, kapal Dewi Iriana 8 PT Permata Lintas Abadi. Pelacakan rute kapal JKW Mahakam. Beberapa kapal dengan nama JKW Mahakam ini bisa dilacak rutenya melalui laman Vessel Finder. Ini merupakan situs web pelacakan kapal yang populer di kalangan para pelaut yang menyediakan data real time tentang posisi dan pergerakan kapal di seluruh dunia. Aplikasi ini menggunakan jaringan AIS (Automatic Identification System) global untuk memantau kapal. Misalnya kapal JKW Mahakam 5, posisi terakhir kapal ini yaitu berlabuh di Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian kapal JKW Mahakam 7 posisi terakhirnya terlacak di Pelabuhan Panjang, Lampung. Kapal JKW Mahakam lainnya yang bisa dilacak di Vessel Finder adalah JKW Mahakam 3, kapal ini terakhir terlacak berada di Pelabuhan Bunati, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Masing-masing data pelacakan kapal JKW Mahakam lainnya, yaitu JKW Mahakam 1 terlacak terakhir berlabuh di Pelabuhan Palembang. Ada juga JKW Mahakam 2 ada di Pelabuhan Banjarmasin, JKW Mahakam 7 berada di Pelabuhan Kendari. Sementara itu kapal Dewi Iriana posisinya tak bisa dilacak dari Vessel Finder karena berstatus sebagai kapal tongkang sehingga tak dilengkapi dengan AIS. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Tambang Nikel di Raja Ampat dan Misteri Kapal Bernama JKW dan Iriana. Klik untuk baca. Oke. Ternyata kurang lebih artikelnya sama ya. Karena konten ini grup Kompas dia. Dan ini ada klarifikasi ya. CNA.id viral kapal Jokowi Mahakam dan Dewi Iriana pemiliknya beri klarifikasi. Jakarta, media sosial belakangan dihebohkan dengan beredarnya foto-foto kapal bernama mirip mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya Iriana. Kemunculan foto ini bertepatan dengan kisru pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam foto-foto yang beredar, kapal berjenis tugboat dan kapal tongkang itu bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Berbagai komentar di media sosial mengaitkan keberadaan kapal itu dengan pertambangan nikel di Raja Ampat. Pemerintah sendiri telah mencabut izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat karena dianggap merusak lingkungan. Penelusuran media menyebutkan bahwa ada beberapa kapal yang menggunakan nama Jokowi Mahakam dan Dewi Iriana. Dikutip Kompas, pemilik kapal itu adalah PT Pelita Samudra Seraya PSS, anak usaha dari PT IMC Pelita Logistik Tbk. Tidak semuanya milik PSS ya. Pada Selasa 10 Juni PT IMC Pelita Logistik Tbk memberikan klarifikasi melalui akun Instagram mereka.
Mereka menegaskan bahwa penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak merujuk pada tokoh publik manapun. Anda percaya? Mahakam dalam nama itu kata mereka mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa operasional mereka tidak terlibat aktivitas pertambangan termasuk di Raja Ampat. Perseroan ingin menegaskan bahwa tidak memiliki afiliasi, kepemilikan atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat, ujar pernyataan perusahaan itu. PT IMC Pelita Logistik Tbk mengatakan bahwa mereka bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral melalui penyewaan kapal kepada berbagai klien di Indonesia. Peran perseroan murni sebagai penyedia jasa transportasi laut dan kegiatan operasional kapal-kapal kami dilakukan oleh penyewa berdasarkan kebutuhan logistik mereka, ujar pernyataan tersebut. Foto-foto yang beredar menurut mereka adalah dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi saat ini. Kapal yang disebut dalam pemberitaan saat ini sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat, kata mereka. Ya, sobat era sekalian, inilah susahnya ya. Kalau penguasa berselingkuh dengan pengusaha, kita cari kebenarannya agak susah ya. Kalau penguasa berselingkuh dengan pengusaha, mencari kebenaran makin susah. Ya, sobat era sekalian, ternyata banyak sekali ya kapal yang bernama JKW dan Iriana itu bukan hanya satu kapal, tapi banyak kapal. The question is, apakah itu terkait dengan Jokowi atau Iriana? Ya, itu persoalannya kan? Apakah terkait dengan Jokowi dan Iriana? Karena rasanya aneh kalau dikatakan itu hanya soal pertimbangan internal saja tanpa mengaitkannya. Oke, kalau terkait kita bicara tentang public scrutiny ya, public oversight. Kalau memang terkait, pertanyaan publik berikutnya adalah apakah kemudian ada semacam semacam yang namanya tindak pidana korupsinya, pasti kan, using public authority for private interest, ya kan? Dan apakah mereka membayar atau menyuap otoritas dan lain sebagainya kan? Waduh, ngeri-ngeri sedap negara ini. Banyak kali korupsinya atau dugaan korupsinya ya. Coba bayangkan, let's say misalnya ini tidak ada kaitannya dengan Jokowi atau Iriana. Nama Iriana, nama ini ya maksud saya, bukan kaitan berikutnya. Tapi bahwa penggunaan nama itu tidak ada kaitannya sama Jokowi dan Iriana. Ya, do you believe, ya kan? Do you believe that? Anda percaya itu? Itu kan pertanyaannya. Rasanya kagak mungkin lah ya, gitu. Lalu kalau misalnya ada kaitannya, apakah ini sepengetahuan yang bersangkutan atau sepengetahuan orang-orang yang bersangkutan atau tidak sepengetahuan? Kalau tidak sepengetahuan, berani sekali PT ini kan? Atau jangan-jangan PT ini ada sebagian sahamnya atau apalah-apalah dan lain sebagainya. Kan jamak dalam negara yang rendah good governance dan clean government-nya, ya, yang tata kelola pemerintahan yang baiknya itu tidak ditaati, yang tingkat korupsinya tinggi, jamak ada yang seperti ini kan. Penguasa membelit pengusaha, pengusaha dengan senang hati dibelit oleh pengusaha membelit penguasa, dan penguasa dengan senang hati dibelit oleh pengusaha. Kan itu persoalannya saudara sekalian. Dan ternyata masa nggak ada hubungannya? Aneh. Karena tidak sembarangan orang bisa menggunakan nama itu, apalagi untuk bisnis ya, for business, not for relawan. For business. This one is for business.
Jadi kalau misalnya public scrutiny atau pengawasan publik itu dihargai, dilindungi baik oleh konstitusi maupun undang-undang dan ditegakkan, dilindungi dengan baik oleh penegak hukum, banyak hal yang bisa kita share di republik ini, ya. Jadi orang-orang jujur tuh nggak bisa ngomong, karena omongan orang jujur itu akan tidak disukai, dibenci orang-orang yang suka bohong. Kenapa? Karena orang-orang yang suka bohong itu menikmati keuntungan dari apa yang menjadi kebohongan tersebut. Itu kurang lebih kata Plato begitu. Begitu ya saudara sekalian. Saya pengen tahu nih ada termul nggak yang mau keluar ya, pendukung. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Dewi Iriana 2. Maksudnya apa nih? Gambarnya ya tadi ya. Salam cadas Bung Refli, kupas tuntas Bung. Ya kupas tuntas tergantung anunya, pasokan informasinya ya. Siapa yang berani pakai inisial JKW, Mahakam dan Dewi Iriana? Itu masalahnya. Ya kan? Kita kan sudah biasa namanya JKW itu adalah singkatan dari Jokowi. Jokowi akronim dari Joko Widodo. Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia 2014-2024. Ya. Jelas kan? Kemudian wah banyak yang bisnis. Mari kita tanya sama-sama Ternak Mulyono. Mereka pasti tahu dan rajanya ngeles. Angka 4 sih dalam bahasa MDM artinya metong bang. Nggak ngerti ya. Metong itu apa? Mohon segera usut Bang Repli. I am not the investigator. Bukan investigator saya. Harusnya yang mengusut ya penegak hukum gini ya. Kemudian wow, ladalah. Ternyata Jokowi dan keluarganya yang mengeksplorasi tambang nikel di Raja Ampat jadi rusak lingkungan dan keindahannya. Belum tentu ya. Harus ada yang namanya solid foundation, solid information. Tetapi paling tidak itu petunjuk ya. Negara dirusak, alam dirusak, kurang zalim apa? Sebagai raja beliau pasti bangga. Sugih banget duit dari mana ya? Kalau kapal dengan nama Termul ada nggak bang? Itu nggak ngerti saya. Tangkap, penjarakan, adili, jatuhin hukuman rampas untuk negara hartanya, miskinkan geng Solo, Erik Nadim, Luhut Binsar, Bahlil, Budi Ari, Budi Gunadi, Tito Pratikno, Wahyu Sakti, Trenggono, Sylvester dan lain-lain. Gak bisa begitu aja bro, ya harus ada due process of law. Udah dibilang Jokowi itu kuaya ruaya, kalau bahasa Jawanya sugih berahewu, duitnya ribuan triliun, bisa buat hidup 3.000 tahun. 11.000 triliun. Memang manusia nggak tahu malu, rusak betul negara ini dibuatnya. Memang sudah gila dan semuanya diam. Bukan main si Mulyono dan keluarga bangsanya sendiri dijajah hanya untuk kepentingan pribadi pengusaha dan kelompok elit. Ya sekali lagi ini penggunaan nama ya. Rasanya nggak mungkin lah kelompok usaha itu seberani itu menggunakan nama presiden dan ibu negara. Dan ini harusnya dia kena pidana itu kalau seandainya, karena dia menggunakan nama penguasa untuk bisnis mereka, kan nggak boleh harusnya. Jokowi dan Rini bukan simbol negara ya, pengertian tidak, kalaupun disebut itu ada belongs to the state, ingin saya katakan milik negara ya for the moment ketika dia jadi presiden. Karena itu dia tidak boleh digunakan untuk private company atau private business. Karena itu belongs to the state between 2014-2024. Semoga paham ya orang. Tidak bisa kita bikin perusahaan Jokowi. Makanya relawan aja saya mengatakan nggak bisa menggunakan nama relawan Jokowi itu. Atau relawan Prabowo sekarang. Kalau sekarang silakan karena Jokowi tidak berkuasa lagi. Tapi nggak bisa yang namanya nama Prabowo digunakan. Masa dia digunakan sebagai relawan? Nanti saya akan bicarakan lah ya. Oke. Oke, apa coba lagi ya.
Lagi coba. Bukan main si Mulyono dan keluarga bangsanya. Oke. Pantes ya dia nggak mau nunjukin ijazahnya karena kalau ketahuan palsu udah pasti tuh semua asetnya disita. Enggak. Tidak lantas berhubungan langsung tapi ya. Penamaan kapal bukan berdiri sendiri, ini terkait dengan reputasi sang raja. Ingat guys, ada peribahasa ayam mati di lumbung padi. Bang Refli, kenapa cuma keluarga Jokowi yang dibahas, apa yang lain tidak ada? Ya karena dia adalah presiden. Masa kita membahas keluarganya yang lain? Cari yang tertinggi, ya. Yang kita bahas itu adalah presiden yang tertinggi. Bagaimana kalau misalnya keluarga SBY terlibat? Ya kita bahas juga. Bagaimana kalau keluarga Megawati terlibat? Ya kita bahas juga. Sebagai mantan presiden. Kan dia kan high figures yang harusnya memberikan contoh. Bagaimana kalau keluarga Prabowo terlibat? Ya kita bahas juga. Tetapi tadi di Indonesia ini kita membahas sesuatu itu harus hati-hati. Karena nggak seperti di Amerika, warga negaranya bebas mengkritik penguasanya. Di kita salah-salah kita yang malah dipenjara ya. Sementara koruptornya hahaha ya. Ketawa kencang karena ternyata para pengkritiknya yang satu-satu masuk penjara, kan begitu. Memang ada yang berani pakai inisial namanya. Itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Ya, makanya JKW terkena jangan menghina ya. Raja dan Ratu Tongkang. Raja luar biasa ya. Kemudian nggak salah OCCRP menyatakan si Jokowi finalis Korup nomor 3. Iya nggak mungkin lah organisasi ini sembarangan ya di dalam melakukan investigasinya. Mereka kan pasti punya kredibilitas, nggak pakai perasaan mereka. Ya, kemudian terus bongkar semuanya karena ini tentang kerakusan sekelompok mengeruk sumber daya alam milik rakyat seluruh Indonesia. Kemudian selagi masih baru, masih hangat, segera para penegak hukum harus tegas, jangan condong sebelah. Kalau benar ngeri juga lihat Presiden RI. Begitulah kalau jadi presiden orang miskin jadi rakus. Berarti udah jelas ya Bang Bohirnya. Angka 4 bahasa Mandarinnya Shi artinya mati. Oke, makanya nggak dipakai ya. Prabowo harus turun tangan untuk membuang geng Solo dan proses secara hukum. Dimiskinkan semuanya, apalagi yang namanya Luhut. Don't touch me. Saya juga ragu dengan ijazah milik Bapak Omon-Omon Nasional alias Prabowo. Soalnya dia tak pernah sekolah di Indonesia dan apakah lulusan Akmil itu dapat ijazah dan setara S1? Bro, Prabowo itu tidak pernah mengaku dia insinyur, dokter Andes dan lain sebagainya. Ya, jadi ijazah SMA ya udah benar, udah cukup lah. Tapi SMA-nya di mana ya Prabowo ya? Nggak tahu juga kita. Kemudian Beyond the Sexy Killer ya. Untuk jadi presiden SMA cukup ya. Pagar laut 32 meter dan tambang nikel Raja Ampat dan kapal TB dengan nama Dewi Iriana dan Raja Jawa JKW untuk angkut nikel ternyata diduga milik Taipan Agung Sedayu Group CEO Aguan. Beda. Nanti kita lihat lagi ya, karena ada satu kalau KSM PTKC itu memang milik putranya Aguan, tapi itu beda chapter lagi ya. Pantas aja baru jualan pisang aja sudah punya uang triliunan. Pagar makan tanaman, fotokopi bikin heboh. Pak Jokowi bukan presiden lagi Bung. Kalau mau menjerat Pak Jokowi buktikan dulu faktanya baru itu top. It is not my business. My business is to inform you that this is the news from newspaper, from social media and so on and so on. Ya, serahkan pada penegak hukumnya, not ya me. Begitu saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua. Dan nanti
Kalau ada informasi baru tetap kita akan terus kita gaungkan ya. Terus kita berikan ya, insya Allah lah ya, kita terlindungi ya, tidak bisa dibeli tapi juga jangan dikriminalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.